Wabarakatuh. Hai sahabat pelajar, jumpa lagi di YouTube channel PSPT SMK Al Amanah. Kali ini bersama Ibu Yani yang mengajar PPKN. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang kedudukan warga negara. Ya, kedudukan warga negara ini masih berada di bab 2 materi kelas 10 yang membahas tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, kedudukan warga negara, kebebasan beragama dan berkepercayaan, dan sistem pertahanan dan keamanan. Nah, kalian ingin tahu kan bagaimana kedudukan warga negara khususnya di Indonesia? Makanya saksikan terus videonya sampai selesai ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian dapat menerima ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kalian dapat bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, kalian dapat menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, kedudukan warga negara, kebebasan beragama dan berkepercayaan, serta sistem pertahanan dan keamanan. Sebenarnya kalian itu rakyat Indonesia, penduduk Indonesia, atau warga negara Indonesia? Atau apakah ada perbedaan antara rakyat, penduduk, dengan warga negara? Nah, Ibu sekarang akan mencoba menjelaskan tentang perbedaan rakyat, penduduk, dan warga negara itu apa saja. Rakyat merupakan sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah negara, baik itu orang pribumi asli ataupun pendatang. Warga negara asing yang datang ke Indonesia, ketika dia menginjakkan kaki ke Indonesia, maka sejak saat itu bisa dikatakan dia adalah rakyat Indonesia. Nah, itu rakyat. Sekarang penduduk. Penduduk sebenarnya sama dengan rakyat. Hanya saja kalau penduduk itu orang-orangnya harus menetap. Jadi kalau yang tidak menetap itu tidak bisa dikatakan sebagai penduduk atau disebut dengan bukan penduduk. Nah, itu penduduk. Sekarang apa itu warga negara? Warga negara adalah penduduk yang sudah disahkan atau diakui oleh negara menjadi anggota penuh suatu negara. Maka kepadanya melekat hak dan kewajiban atau memiliki status kewarganegaraan. Apa sih pentingnya status kewarganegaraan? Status kewarganegaraan ini penting untuk menentukan setiap orang itu punya hak dan kewajiban. Jadi kesimpulannya adalah setiap warga negara adalah penduduk, tapi belum tentu setiap penduduk itu adalah warga negara. Karena penduduk yang tidak mendapat pengesahan atau pengakuan, dia dikatakan sebagai warga negara asing. Nah, kalian pasti sering lihat kan ada artis dari luar negeri, atau misalkan ada orang-orang yang bekerja di Indonesia, menetap di Indonesia seperti duta besar dari negara-negara sahabat, atau misalkan ada pemain sepak bola dari negara lain. Nah, mereka tidak melepaskan kewarganegaraan dari negara asalnya, maka dia atau mereka di negara Indonesia itu dikatakan sebagai warga negara asing. Lantas pertanyaannya adalah, siapakah warga negara Indonesia itu? Sahabat pelajar, setiap negara yang berdaulat bebas atau memiliki kewenangan untuk menentukan siapa-siapa saja yang menjadi warga negaranya. Nah, dalam hal ini ada asas-asas yang dipakai oleh negara-negara untuk menentukan kewarganegaraan seseorang. Nah, apa saja asas itu? Ada dua asas. Yang pertama, asas berdasarkan perkawinan, dan yang kedua, asas berdasarkan kelahiran.
Nah, asas berdasarkan kelahiran itu dibagi menjadi dua macam. Ada yang disebut dengan asas ius soli dan ada yang disebut dengan asas ius sanguinis. Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat di mana dia dilahirkan. Contohnya, negara yang menerapkan asas ini adalah Amerika Serikat. Dan ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Contoh negara yang menerapkan asas ini adalah Cina. Nah, dari penerapan kedua asas ini akan muncul yang disebut dengan masalah kewarganegaraan. Bisa menyebabkan dua masalah dan dipatrid. Apatrid adalah orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan dipatrid adalah orang yang memiliki dua kewarganegaraan. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, contoh kasusnya seperti ini. Misalkan ada orang Cina, dia pergi ke Amerika Serikat, misalkan di sana bekerja bertahun-tahun, menikah, setelah menikah punya anak, melahirkan di sana. Nah, maka anaknya, karena Cina menganut asas ius sanguinis berdasarkan keturunan, maka anak tersebut karena ayah ibunya berasal dari Cina, maka otomatis dia punya kewarganegaraan Cina. Tetapi karena anak itu lahir di Amerika Serikat yang menganut asas ius soli berdasarkan tempat kelahiran, maka otomatis anak tersebut juga memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Maka anak tersebut dikatakan bipatrid atau memiliki dua kewarganegaraan. Nah, sekarang sebaliknya, kasus apatrid tidak memiliki kewarganegaraan, tinggal dibalik saja. Misalkan ada orang Amerika Serikat pergi ke Cina, menetap, tinggal bertahun-tahun, menikah, memiliki anak di sana. Nah, karena Amerika Serikat menganut asas ius soli berdasarkan tempat kelahiran, maka anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat karena Amerika Serikat itu asasnya ius soli berdasarkan tempat kelahiran. Dan anak tersebut juga tidak bisa memiliki kewarganegaraan Cina meskipun dilahirkan di Cina karena Cina menganut asas ius sanguinis berdasarkan keturunan ayah ibunya, sementara ayah ibunya tadi orang Amerika Serikat. Nah, bagaimana orang-orang seperti ini, apatrid dan bipatrid? Nah, itu nanti akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, asas berdasarkan perkawinan juga sama, dibedakan menjadi dua. Yang pertama, asas persamaan hukum, di mana di sini dipandang bahwa suami dan istri itu harus memiliki kewarganegaraan yang sama atau satu, diharapkan ya, bukan diharuskan. Dan yang kedua, asas persamaan derajat. Sahabat pelajar, negara Indonesia sudah menentukan atau memiliki aturan untuk menentukan kewarganegaraan atau siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama, aturannya adalah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 26 ayat 1. Oke sahabat belajar, apakah kalian sudah paham apa itu perbedaan penduduk, rakyat, warga negara? Atau kalian sudah tahu kan siapa yang menjadi warga negara Indonesia? Nah, jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian. Dengan begitu berarti kalian sudah menyebarkan ilmu ya, atau menyebarkan informasi yang bermanfaat. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen, juga di share sebanyak-banyaknya video yang ada di channel YouTube PSPT SMK Al Amanah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.